إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية يعلموا وإن أصدق الحديث هو كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي أعطانا نعما وافرا حتى قدرنا على الوصول إلى هذا المسجد لأداء صلاة الجمعة الشكر لله بقول الحمد لله. Kalimat syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan rahmatnya, kaki kita bisa melangkah sampai ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Fassalatu wassalamu daimaini mutalaizimaini ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalulah kita berkirim salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak nanti kita setelah dunia ini berakhir di yaumil hisab, di hari penghitungan setelah hari kiamat, kita mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tingkatkanlah ketakwaan kita dengan selalu imtithalu bi awamirillah, dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan selalu kita berusaha meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh agama ini agar kita mendapat gelar al-muttaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu ketika seorang ulama berkata, alasna nashkurullah nahnu anta wa nahnu biwujudillah walasna nashkurullah biwujudi nahnu bihadhihi dunya wal hawa alladhi natashaqqahu wat ta'am alladhi na'kuluhu wasyurb wal ma' alladhi nashrabuhu wal libas alladhi nalbasuhu. Suatu ketika seorang ulama menyampaikan, kita pasti bersyukur kepada Allah dengan udara yang kita hirup, yang secara gratis Allah berikan ke dunia ini. Kita pasti bersyukur dengan makanan yang bisa kita nikmati, minuman yang kita bisa nikmati juga, pakaian yang bisa kita pakai untuk berlindung dari teriknya matahari dan dinginnya hawa ini. Pasti kita bersyukur. Diceritakan lain lagi, suatu ketika ada seorang pasangan suami istri menikah. Setelah bertahun-tahun menambahkan keturunan, Allah takdirkan diamanahkan seorang anak. Ketika lahir seorang anak tersebut, bergembiralah orang tua tersebut dengan kehadiran seorang anak yang ditunggu-tunggu dengan pernikahan bertahun-tahun. Benang merahnya adalah fakaifa la tashkurullah ala wujudi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bersyukur dengan adanya baginda Rasulullah diutus ke dunia ini. Dua orang pasang, laki-laki dan perempuan, suami istri, begitu bahagianya dengan kehadiran seorang anak yang ditunggu-tunggu. Wa manahnu, dan kita sebagai yang mengaku amanna billah wa nashhadu bi rasulillah, kita beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Jangan sampai kita tidak ada kata farah, tidak bergembira dengan kehadiran kewujudan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan lalu telah sampai di bulan Rabiul Awal. Jangan sampai kita
menelantarkan anak-anak kita dibiarkan dengan gadgetnya menikmati hiburan-hiburan yang tidak ada batasnya. Kenalkan siapa kita? Baginda Rasulullah. Itu wujud kita cinta dan bahagia dan bersyukur atas kehadiran Rasulullah. Ulama tersebut menyampaikan kembali bahwa arabna bihi al-Quran wa arabna bihi al-Islam wal iman. Dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini sebagai utusan Allah, kita tahu bagaimana membaca Al-Quran, kita tahu bagaimana tata cara sholat dan sebagainya, dan itu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang kekal nanti di yaumil akhir, nanti di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya telah terdapat di diri baginda Rasulullah sauri tauladan, uswatun hasanah, prototipe kehidupan yang baik kita lihat dari diri baginda Rasulullah. Khuluquhul Quran, Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Barang siapa yang menginginkan ridho Allah dan selalu berzikir setiap hari dan banyak, jadilah ini ayat tidak khusus hanya untuk seorang ayah, tidak khusus kepada seorang ayah, tapi untuk seluruhnya umat muslimin. Bahkan kaum non muslimin bisa mencontoh yang ada di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah satu ketika kaum musyrikin di Mekah terjadi pembangunan perbaikan renovasi Ka'bah, itu mereka kepala kaum semuanya berselisih pendapat peletakan Hajar Aswad. Kaum yang satu ingin kaumnya, pemimpin yang satu ingin kaumnya yang meletakkannya. Sehingga ada seorang yang sesepuh menyatakan, kita tunggu di sana di gerbang pintu Syaibah, pintu Mekah. Kalau dia yang datang, kita tentukan dialah yang akan menentukan peletakan batu Hajar Aswad di Ka'bah tersebut. Fajar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah belum diangkat menjadi rasul. Apa kaum kafir musyrikin di Mekah mengatakan, Ja'a as-sadiqul amin, Ja'a as-sadiqul amin, Ja'a as-sadiqul amin. Orang yang amanah dan terpercaya telah datang, ini harapan kita. Inilah baginda Rasulullah sosoknya. Ketika semua kepala suku berselisih peletakan Hajar Aswad di Ka'bah, baginda Rasulullah dengan kecerdikannya, dengan wahyu dari Allah, dikumpulkan kepala suku tersebut. Diserahkan kain, diletakkan ke batu tersebut di tengah, dan seluruh kepala suku tersebut yang ada di Mekah memegang ujung kain tersebut, dibawa bersama-sama dan diletakkan di tempat sudut Ka'bah tersebut. Apa aplikasinya jamaah sekalian? Aplikasinya adalah jadilah pemimpin yang adil. Adil adalah proporsional, tidak mesti sama tapi proporsional, sesuai dengan kebutuhannya. Begitulah baginda Rasulullah ketika memimpin. Kita adalah laki-laki di sini, dipastikan akan memimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri dan juga keluarga kita sendiri. Ketika ingin melakukan persiapan perang, Rasulullah meluruskan saf-saf para jundi-jundi, tentara-tentara. Ada seorang sahabat maju tidak lurus, dipukullah dengan tongkat Rasulullah. Sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, kamu telah melukaiku, aku ingin kisos. Majulah Rasulullah dan akhirnya silakan iqtasubi, dipukul. Ketika Rasulullah menyerahkan tongkatnya, diletakkanlah tongkat tersebut oleh sahabat tersebut dan dipeluklah Rasulullah oleh sahabat tersebut. Maknanya ketika seorang pemimpin dikritisi oleh jamaahnya, oleh rakyatnya, mendengarkanlah, bijaklah. Seperti Rasulullah ketika persiapan sebelum perang Badar, Rasulullah menyiapkan tentaranya. Ketika tentaranya protes dalam keadaan benar, ini salah, dia menyiapkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sauri teladan Rasulullah perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita.
Mengapa? Tiada lain. Sampai orang barat pun mengungkapkan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia ini. Diletakkan nomor 1 adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falima nahnu kal muslimin. Lalu kita sebagai muslimin bagaimana tidak mengakuinya? Harus kita mengakuinya. Dengan apa? Bittiba'i sunnatihi. Tidak hanya membangga-banggakannya, tapi dengan ittiba'u sunnatihi. Semaksimal mungkin kita ikuti, kita jalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah uswatun hasanahnya adalah berkata santun salah satunya. Jujur, sopan. Berkatalah yang santun kepada anak kita, saudara kita. Sekarang zaman sudah modern, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak bermain di lidah saja, tapi di tangan kita, jari kita, update status, membuat cerita di halaman Facebook. Itu mencerminkan lidah kita dan hati kita. Ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berkata baik atau diam. Janganlah sampai keluar dari mulut kita, lisan kita, perkataan-perkataan yang bisa melukai hati seseorang. Wabil khusus tetangga kita, saudara kita, dan sebagainya. Bahkan Rasulullah mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ini diajarkan di sekolah-sekolah dasar. Kita tanamkan tidak hanya untuk menghafalnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak, tanamkan sifat-sifat Rasulullah tersebut kepada generasi penerus kita. Bahwa baginda Rasulullah begitu dipercayanya oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Bahwa begitu baginda Rasulullah begitu amanahnya ketika diberikan amanah. Ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha menitipkan modal dagangnya untuk dijual belikan di negeri Syam. Bagaimana begitu amanahnya baginda Rasulullah sehingga balik dari kota Syam menuju kota Mekah dengan dalam keadaan untung, dan itu cikal bakal Khadijah meminang Rasulullah. Kaum para pemuda sekalian, ikuti tauladan Rasulullah, jujur, amanah. Sehingga dalam sejarah tercatat abadi yang meminang Rasulullah adalah Khadijah duluan dengan perantara utusan dan berkomunikasi. Saudagar kaya. Atas dasar apa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Atas dasar sifatnya, sauri tauladannya yang baik, jujur, amanah. Fatonah, kita diciptakan oleh Allah beda dengan makhluk yang lain, yaitu dengan berakal. Jadi tidak ada orang bodoh di dunia ini, hanya ada orang rajin dan malas, itu saja. Wahyu pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Tidak hanya baca, dengan bismi rabbika, dengan meminta keridhaan Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad begitu jeniusnya. Semua manusia di dunia ini jenius, pandai. Kita ikuti bagaimana pandainya Rasulullah. Diawali dengan kalimatu, setiap segala sesuatu ingin membaca, ingin mengawali suatu pekerjaan, segala sesuatunya diawali dengan bismillah, dengan nama Allah. Akan meluruskan niat kita bahwa perilaku kita, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini memang tiada lain untuk mencari ridho Allah dengan mengikuti sauri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat selanjutnya adalah tabligh, menyampaikan dengan tanda kutip sopan santun. Menyampaikannya dengan santun, tidak menghardik, tidak menghina, tidak mengkafirkan sesama muslim. Ini yang harus kita contoh dari baginda Rasulullah. Setelah kita copy, kita paste, kita modifikasi, kita sebarkan ke anak didik kita. Anakku, saudaraku, tetangga, ini loh sosok yang perlu kita idolakan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamakan Muhammad tauladanku, Nabi Muhammad tauladanku. Utamakan, begitu cintanya baginda Rasulullah ketika meninggal. Ummati.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mengingatnya kepada umatnya, ummati, ummati, ummati. Lalu bagaimana sikap kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Alasna binuhibbi Rasulillah kadzalik? Bukankah kita cinta kepada Allah, lalu cinta kepada Rasulullah, lalu kepada keluarga kita? Utamakan cinta kita yang pertama adalah kepada Allah dan Rasulnya. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah, tidak ada cinta yang melebihi cintanya sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menemui kita di zamannya, tapi kita mempunyai keistimewaan. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, nanti ada bagian kaum yang duduk bersamaku di telaga surga ini. Nahnu ya Rasulullah, kata para sahabat. La antum ashabi, tidak kalian adalah sahabatku. Bukan kalian yang bersamaku nanti ketika di telaga tersebut. Faman hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, hum ummati la yashhaduna bi walakinna amanu bi. Mereka umatku nanti ratusan tahun setelah aku meninggal. Tidak melihat fisikku, tidak melihat wujudku, tapi mereka beriman kepada Allah dan bersaksi aku adalah utusan Allah dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ku sampaikan dalam agama Islam ini. Semoga kita termasuk yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, mari dalam sifat tablik ini, keluar dari masjid ini, kita sampaikan dengan santun kepada saudara kita, kepada pasangan kita, kepada tetangga kita, kepada anak didik kita yang berprofesi sebagai pendidik. Nah, ini loh, kalau mau mengikuti seluruh tauladan Rasulullah, hidup kita akan tenang dan jaminannya surga. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak para sahabat Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan sepenuhnya, dan bittiba'i sunnatihi, dengan kita selalu ittiba, menjalankan, mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para alim ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillahilladzi khalaqal insana khalifatan fil ardi wa ja'alal qur'ana kitaban mubina wa arsala Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Al-ayah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang bertakwa dengan sebaik-baik dan maksimalnya ketakwaannya, yaj'al lahu makhraja. Allah bukakan pintu solusi seluas-luasnya bagi permasalahan hidupnya. Kembali lagi kepada khutbah yang pertama, berbagai masalah yang kita hadapi, kita flashback sejarah Nabi, kita lihat bagaimana baginda Rasulullah menyelesaikan problematika dan permasalahan hidup ini. Dengan apa? Iqra, baca. Zaman sekarang sudah mudah, ada internet, ada percetakan buku yang sudah diterjemahkan, kitab-kitab sejarah Rasulullah. Dengan kita membacanya, hati kita akan lembut. Sebelum kita membaca biografi Rasulullah dan cerita para sahabat Nabi, bacalah, kirimilah surah Al-Fatihah kepada pengarangnya. Gunanya apa? Untuk melembutkan hati kita dan Allah membukakan yatafaqqah fiddin, agar kita benar-benar paham dengan ilmu agama ini. Semoga dengan kita berusaha mengamalkan, membaca kitab tentang baginda Rasulullah dengan silsilahnya, sejarahnya, Allah bukakan pintu
seluas-luasnya jalan keluar bagi segala permasalahan yang kita hadapi, seperti yang disampaikan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masyiral muslimin rahimakumullah, i'lamu fa innallaha amarakum bis salati wassalam ala rasulih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات يا قاضي الحاجة إنك أنت سميع الدعاء قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر من بلدنا هذا أندونيسيا خصوصا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم يا كريم اللهم إنك أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاستجب دعاءنا يا رب واستجب دعاءنا يا رب وخصوصا تقبل منا صلاتنا المفروضة وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة